Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurinur Fauzia, NIM 119703026. Saya di sini akan mencoba menyelesaikan atau mencari solusi dari persamaan gerak jatuh bebas tanpa gesekan. Nah, di sini bila terdapat sebuah benda bermasa M, ketika dia diarahkan, dia akan memiliki gaya berat ke bawah, yaitu M massa kali gravitasi. Nah, di sini sesuai dengan hukum Newton, di mana sigma F sama dengan M kali G, sehingga didapatkan untuk percepatannya yaitu A sama dengan G. Nah, di mana A ini adalah percepatan, di mana turunannya yaitu D kuadrat Y per dt kuadrat sama dengan G. Sehingga A dapat disimpulkan bahwa Y double dot. Nah, sehingga Y double dot sama dengan G. Nah, ini merupakan persamaan gerak jatuh bebas. Selanjutnya kita akan menggunakan persamaan Lagrange, yaitu di mana untuk potensialnya yaitu negatif M kali G kali Y. Nah, jika benda ini bergerak akan memiliki energi kinetik, sehingga K-nya atau energi kinetik itu sama dengan setengah massa kali kecepatan dikuadratkan. Nah, sehingga karena turunan dari V ini yaitu Y dot, maka setengah MY dot kuadrat. Nah, sehingga didapatkan untuk fungsi Lagrange-nya yaitu L sama dengan setengah MY dot kuadrat ditambah MGY. Nah, selanjutnya kita masukkan ke persamaan Lagrange, sehingga didapatkan untuk persamaan Lagrange-nya ini sesuai dengan hukum Newton tadi, yaitu Y double dot sama dengan G. Selanjutnya untuk persamaan Hamilton juga di sini mendapatkan persamaan yang sama, yaitu Y double dot sama dengan G. Nah, ini merupakan untuk persamaan geraknya. Nah, selanjutnya jika dari persamaan gerak tersebut diturunkan kembali, berarti nantinya akan didapatkan misalnya dy per dt sama dengan v, maka untuk percepatannya d kuadrat y per dt kuadrat sama dengan dv per dt sama dengan g, sehingga dv per dt ini sama dengan g. Nah, ini merupakan persamaan diferensial biasa. Nah, selanjutnya kita akan mencari menggunakan solusi ekstrak dan numerik. Nah, dari persamaan diferensial itu, jika dt-nya dipindah ruaskan, maka akan diintegralkan sehingga mendapatkan untuk Vt sama dikurang V0 sama dengan Gt, sehingga Vt sama dengan V0 ditambah Gt. Nah, itu merupakan kecepatan saat tertentu. Nah, lalu misalnya jika kecepatan atau turunan dari Y, turunan dari posisi, maka dy per dt sama dengan v diintegralkan lagi, nantinya akan didapatkan untuk persamaan posisi saat tertentu, yaitu yt sama dengan y0 ditambah v0t ditambah g setengah t kuadrat. Nah, itu merupakan persamaan untuk posisinya. Nah, selanjutnya jika kecepatan awalnya itu sama dengan 0, maka V0-nya sama dengan 0, dan Y0-nya sama dengan 0, maka Vt ini memiliki persamaan Vt sama dengan Gt, dan untuk posisinya Yt sama dengan setengah T kuadrat. Nah, sehingga ketika benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu, dia akan memiliki persamaan Ht sama dengan H0 dikurang setengah Gt. Nah, itu merupakan persamaan gerak jatuh bebas tanpa gesekan dengan pendekatan eksak. Selanjutnya kita akan mencari persamaannya menggunakan solusi numerik, yaitu metode Euler. Pada persamaan diferensial tadi, yaitu dv per dt disama dengan G. Nah, selanjutnya D-nya ini diubah menjadi delta, yaitu delta V per
delta T sama dengan G, sehingga V-nya dapat kita ubah menjadi VI tambah 1 dikurang VI per TI tambah 1 dikurang TI sama dengan G, di mana sehingga VI tambah 1 ini sama dengan VI ditambah TI 1 dikurang TI dikali G. Nah, di mana TI tambah 1 dikurang TI itu merupakan dinamakan step size atau disimbolkan dengan H, yaitu selang waktu dari datanya. Nah, H ini merupakan rumusnya ini T akhir dikurang T awal dibagi dengan jumlah data atau N. Nah, selanjutnya sehingga didapatkan VI ditambah 1 sama dengan VI ditambah H kali G. Nah, itu merupakan kecepatan tiap waktu tertentu. Dengan T-nya yaitu sama dengan A ditambah I kali H. Dengan H-nya step size, lalu A-nya ini merupakan waktu awal, I-nya merupakan data waktu ke I. Selanjutnya, kita akan mencari solusi dari posisinya sama seperti sebelumnya, yaitu dy per dt sama dengan V diubah menjadi delta y per delta t sama dengan V, sehingga didapatkan untuk persamaan posisinya yaitu yi ditambah 1 sama dengan yi tambah hv. Selanjutnya kita definisikan yaitu definisi dari V-nya yaitu YI tambah 1 sama dengan YI tambah HV. Nah, di mana V-nya ini yaitu XI di koma YI dan seterusnya. Sehingga itu merupakan persamaan umum solusi numerik Euler. Nah, sehingga didapatkan YI tambah 1 sama dengan YI tambah HVI. Nah, karena solusi numerik ini akan jauh dari solusi eksak, nah maka kita akan melakukan modifikasi pada posisinya atau persamaan posisinya. Untuk modifikasi ini merupakan VI sama dengan VI aksen, sehingga YI ditambah 1 sama dengan YI tambah H kali VI aksen, di mana VI aksen ini sama dengan VI tambah 1, di mana VI tambah 1 adalah VI ditambah H kali G, sehingga didapatkan untuk solusinya Y1 ditambah YI tambah 1 sama dengan YI tambah HV tambah GH kuadrat. Nah, selanjutnya karena nilai step size ini atau H ini adalah T akhir dikurang T awal per N, maka solusi itu akan mendekati dengan solusi eksak, yaitu YT sama dengan Y0 ditambah V0T tambah setengah GT kuadrat. Nah, untuk melihat lebih jelas kedekatan dari solusi eksak dengan solusi numerik Euler ini, kita akan menggunakan Microsoft Excel dan pemrograman Python. Setelah kita sebelumnya mencari solusi dari persamaan kecepatan dan posisi dari gerak jatuh bebas tanpa gesekan ini, nah selanjutnya kita akan melihat lebih jelas lagi kedekatan antara solusi ekstrak dengan solusi numerik Euler, baik itu yang sudah dimodifikasi ataupun yang belum menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini sudah ada studi kasus, yaitu studi kasus untuk jatuh bebas tanpa gesekan udara. Nah, yang dimana di sini ada H0 yaitu 600 meter, di mana H0 ini merupakan ketinggian awal. Lalu di sini ada percepatan gravitasi yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, lalu di sini diketahui juga untuk A-nya yaitu waktu awalnya yaitu 0 dari 0 sekon. Lalu untuk waktu akhirnya, di sini waktu akhirnya kita cari sampai 10 sekon. Jadi nanti rentang waktunya antara 0 sampai 10. Lalu di sini ada N yaitu jumlah data integernya yaitu 100. Nah, untuk
kita akan mencari di sini adalah step size, yaitu rumusnya ini adalah B dikurang A, ini B, itu waktu akhir dikurang waktu awal dibagi dengan jumlah data, yaitu 10 dikurangi 0 dibagi 100, itu hasilnya 0,1. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencari TI-nya. Nah, di mana di sini TI ini rumusnya ini A ditambah I kali H. Nah, di mana ini adalah keadaan saat itu. Jadi di sini itu di sini TI ini adalah waktu saat I. Nah, yang pertama, untuk I-nya di sini kita akan memulai rentangnya dari 0 sampai dengan 100. Karena jumlah datanya ini ada 100. Di sini ada 0, dari 0 sampai dengan 100. Nah, ini di sini sampai dengan 100. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk T-nya. Nah, di sini T-nya kita di sini adalah TI ya. Jadi kita masukkan rumusnya ini A. Berarti yang ini A-nya. Nah, kita masukkan A ditambah lalu I misalnya yang ini I-nya berarti 1, posisinya di sini ditambah 1 dikali dengan H. H itu nilainya 0,1. Maka di sini didapatkan hasilnya 0,1. Nah, sampai dengan data ke 100 kita akan mencari waktunya. Waktu di setiap saatnya. Hingga kita dapatkan pada data ke 100 di sini yaitu dalam 10 sekon. Sesuai dengan rentang waktu di awal tadi, yaitu waktu akhirnya 10 sekon. Selanjutnya di sini ada Y eksak atau kita sebut dengan posisinya, posisi pada penghitungan eksak. Nah, di sini rumusnya ini untuk Y-nya di sini sama dengan setengah G kali T kuadrat. Nah, lalu kita masukkan rumusnya, di sini setengah dikali G-nya, yaitu 9,8, dikali dengan T kuadrat, yaitu T dari ini, dari T setiap saatnya. Itu didapatkan hasilnya. Begitupun dengan data ke 100-nya, dari 0 sampai 100 kita akan cari untuk nilai posisinya, sehingga didapatkan posisi akhirnya ini ada di 490. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan posisi, selanjutnya kita akan mencari kecepatan eksaksnya. Nah, di mana kita juga sama menggunakan rumusnya, yaitu V eksak sama dengan G kali T, yaitu G-nya kita sudah tetapkan 9,8, lalu untuk T-nya kita ambil dari perubahannya dari setiap saatnya, dari waktu saat I. Nah, sehingga didapatkan kecepatan pertama dia diam, sehingga dia bergerak pada 0,998 meter per sekon di setiap saatnya. Dia akan terus bertambah, sehingga kecepatan akhirnya dia pada posisi 98 meter per sekon. Nah, selanjutnya setelah didapatkan kecepatan, kita akan mencari HT eksaknya. Nah, di mana HT eksak ini merupakan ketinggian setiap saat setelah benda dijatuhkan. Nah, jadi ketinggian awalnya ini adalah 600. Jadi ketinggian awalnya benda di 600 meter. Nah, di setiap saatnya dia akan mengalami perubahan di mana ketinggiannya akan semakin berkurang karena dia akan semakin mendekati permukaan tanah atau lantai. Nah, HT ini untuk mencari ketinggiannya ini di setiap saatnya kita menggunakan rumus HT eksak sama dengan H0 dikurang Y eksak. Jadi di sini H0 ini 600 dikurangi dengan Y eksaknya ini. Sehingga kita mendapatkan yang dimana
setiap waktunya dia akan mengalami penurunan. Jadi di akhirnya ini pada keadaan waktu 10 sekon di sini ketinggiannya mencapai 110 meter. Nah, selanjutnya di sini kita sudah mendapatkan untuk data eksaknya. Lalu kita akan membuat kurvanya, kita akan buat plot dalam bentuk kurva. Nah, di sini kita sudah mendapatkan plotnya. Di sini yang berwarna hitam di sini merupakan, nah yang ini, di sini ada keterangan ya. Yang ini untuk grafik posisi terhadap waktu. Nah, di mana grafik posisi terhadap waktu di sini mengalami peningkatan. Lalu yang bawahnya di sini ada grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, lalu di bawah di sini ada grafik ketinggian terhadap waktu, di mana grafik ketinggian di sini dapat dilihat di sini itu kebalikan dari posisi terhadap waktu. Jika melengkungnya tadi ke atas, maka yang ketinggian di sini akan semakin menurun dalam di setiap waktunya dia akan semakin menurun. Sedangkan posisi dia akan semakin naik. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan untuk solusi dari metode eksak, selanjutnya kita akan menggunakan metode numerik Euler. Nah, di mana di sini kita akan mencari yaitu untuk kecepatannya V Euler sama dengan VI ditambah H kali G. Nah, lalu untuk mencari posisinya, Y Euler sama dengan YI ditambah H kali VI. Untuk mencari ketinggiannya, yaitu dengan HT Euler sama dengan H0 dikurang Y Euler. Nah, ini tidak jauh beda dengan yang tadi. Nah, namun di sini untuk mencari kecepatan kita harus mencari dulu kV-nya. Nah, di mana untuk kV di sini adalah H dikali G. Nah, lalu untuk mencari posisi yaitu Y Euler, kita juga harus mencari KY-nya yaitu H kali VI. Nah, di sini kita pada grafik atau pada tabel yang berwarna hijau ini merupakan untuk data numerik Euler. Nah, di mana untuk 0 di sini yang pertama pada kecepatan awal di sini dia dalam keadaan diam. Lalu maka kV-nya juga kita beri 0. Nah, untuk kecepatan kedua, kita cari nilai kV-nya menggunakan rumus H kali G. Di sini hanya yaitu 0,1 dikali 9,8 sehingga didapatkan 0,98. Sehingga kita dapatkan untuk V Euler-nya ini yaitu menggunakan rumus VI ditambah dengan kV. Nah, di sini ada VI ditambah dengan kV. Nah, VI-nya ini yaitu diambil dari V sebelumnya. Sehingga kita mendapatkan dari 100 data ini, untuk data ke 100-nya juga kita mendapatkan nilai yaitu 9,8 untuk kecepatannya. Nah, selanjutnya kita akan mencari KY untuk menentukan Y Euler-nya. Nah, di sini untuk KY ini menggunakan rumus H kali VI. Yaitu di sini pada pertama kita beri dulu 0, lalu di sini kita akan hitung yaitu H 0,1 dikali karena pada VI tadi adalah 0, maka di sini juga nilainya akan 0. Nah, di sini karena karena tadinya dikali dengan 0, maka dia akan 0, lalu di sini juga sama. Nah, sehingga kita yang pada data ketiga, kita baru mendapatkan nilai untuk posisinya, yaitu 0, untuk KY-nya 0,098, lalu untuk posisinya, yaitu Y Euler-nya, yaitu H0 dikali Y Euler, yaitu H0-nya tadi 600. Nah, kita dapatkan nilainya yaitu 0,98.
Nah, hingga posisi terakhir dia didapatkan yaitu 485,1. Ini untuk posisi Euler di data ke-100. Nah, lalu setelah menentukan posisi, kita dapat menentukan H ketinggiannya di setiap saat. Itu ketinggian awal dia 600, ketinggian kedua karena dia masih dalam kondisi 0 di sini ya. Karena di sini rumusnya ini H0 dikurang Y Euler, sedangkan Y Eulernya di sini masih 0, maka dia juga masih 600. Nah, lalu pada detik atau data ketiga di sini baru dia mengalami perubahan ketinggian. Sehingga didapatkan ketinggian akhir itu pada ketinggian 10 sekon. Di sini didapatkan ketinggiannya yaitu 114,9. Nah, berdasarkan kondisi ini, pada metode ulur yang asli di sini telah ditunjukkan bahwa pada saat waktunya 0,1 di sini, nah di sini masih pada posisi 0 dan ketinggiannya juga masih pada belum berubah, masih 600. Nah, padahal data ini sudah mengalami perubahan, yaitu perubahan kecepatan di sini karena setiap waktunya dia mengalami perubahan yaitu 0,98, sedangkan di sini masih 0. Nah, ini merupakan nilai error antara Euler yang asli dengan metode eksak. Nah, maka kita akan mencari atau melakukan modifikasi terhadap data Euler ini, yaitu pada data KY dan Y Eulernya. Jadi hanya pada posisinya saja. Nah, di sini kita akan memodifikasi. Nah, jadi KY di sini bukan lagi H kali VI, tetapi di sini kita akan ubah menjadi H dikali VI ditambah 1. Di sini sedangkan untuk KV-nya di sini tetap sama dengan Euler yang asli. Jadi yang dimodif hanya perubahan posisi saja. Sehingga nanti akan mendapatkan nilai yang mendekati eksaknya. Nah, di sini kita akan mencarinya yaitu V Eulernya ini menjadi VI ditambah H kali G. Ini untuk V-nya sama. Untuk Y-nya di sini yang berubah yaitu YI ditambah di sini H dikali V1 ditambah 1. VI ditambah 1. Nah, sehingga di sini untuk H-nya juga masih sama rumusnya seperti yang di atas. Nah, lalu kita akan masukkan. Nah, di sini untuk KV dan V Euler modifnya di sini masih sama seperti yang Euler yang asli tadi. Nah, lalu untuk KY di sini kita akan mengalami perubahan, itu dimodifikasi menjadi H, jadi VI ditambah 1. Nah, itu artinya di sini kita dapat dilihat rumusnya untuk kita masukkan untuk H0-nya yaitu 0,1. Untuk H-nya, untuk H-nya ini yaitu 0,1. Nah, lalu dikali dengan VI tambah 1. Berarti di sini itu 0,98, sehingga kita mendapatkan nilai yaitu 0,098, sehingga posisinya juga berada di 0,098, sehingga di sini setiap posisi di setiap waktunya mengalami perubahan, sehingga didapatkan untuk data yang terakhirnya ini 494,9. Nah, ini sudah mendekati dengan nilai
dari data sesungguhnya, yaitu posisi eksaknya. Nah, selanjutnya setelah didapatkan Y-Euler modifnya, kita akan mencari ketinggian di setiap waktunya. Nah, di sini juga dapat dilihat pada keadaan atau pada waktu 0,1 dia sudah mengalami perubahan ketinggian dibandingkan dengan Y-Euler di sini karena dia masih 0, sedangkan di sini sudah mengalami perubahan. Nah, di sini membuktikan bahwa modifikasi ini sudah mendekati dengan nilai eksaknya. Nah, sehingga selanjutnya kita akan mulai mencari dengan menggunakan plot. Kita akan memplot data ini, yaitu yang pertama untuk data Euler yang asli. Nah, untuk posisinya di sini didapatkan. Lalu ini untuk grafik kecepatan terhadap waktunya. Nah, lalu yang di bawah di sini yaitu ketinggian terhadap waktu. Nah, lalu yang samping di sini merupakan untuk data grafik dari posisi terhadap waktu dari Euler modifikasi. Lalu di bawahnya ini merupakan kecepatan terhadap waktu. Lalu yang bawahnya lagi ini ketinggian terhadap waktu Euler modifikasi. Nah, ini merupakan data-data atau grafik dari data yang telah kita dapatkan tadi. Nah, grafik yang dihasilkan dari plot ini untuk posisi terhadap waktu dari semua metode itu di sini. Posisi terhadap waktu dari semua metode di sini menunjukkan bahwa ketika benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu tanpa ada gesekan udara, maka benda tersebut posisinya adalah atau grafiknya ini melengkung ke atas. Dengan kata lain, benda tersebut mengalami percepatan yang berasal dari gravitasi bumi. Nah, lalu sedangkan untuk grafik kecepatannya, ini yang berwarna biru. Untuk grafik kecepatan di sini, yaitu menunjukkan grafik linier. Nah, dengan gradiennya, dengan gradiennya kita akan mencoba mencari gradiennya. Nah, di sini gradiennya ini didapatkan 9,8. Nah, ini merupakan percepatan gravitasi. Karena kurvanya linier, ini menunjukkan bahwa grafik ini termasuk dalam gerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan berubah secara beraturan, yaitu dengan percepatannya 9,8. Nah, selanjutnya untuk grafik ketinggian terhadap waktu. Nah, di sini dari ketiga-tiganya di sini yaitu dari grafik eksak, lalu di sini ada Euler aslinya, lalu ada Euler modifikasi. Nah, untuk ketinggian ini karena benda jatuh dari keadaan tertentu, maka ketinggian benda tersebut pada selang waktu tertentu dia akan mengalami penurunan, yaitu mendekati permukaan tanah atau lantai di mana berlawanan dengan perubahan posisi yang tadi. Nah, ini merupakan solusi dari gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara menggunakan Excel. Nah, di sini yang paling mendekati yaitu Euler modifikasi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan Python 3, yaitu mencari solusi dari persamaan eksak maupun numerik, yaitu dengan Python 3, yaitu menggunakan pemrograman. Setelah sebelumnya kita sudah mencari solusi dari gerak jatuh bebas tanpa gesekan ini menggunakan Excel. Selanjutnya kita akan mencari solusi dari gerak jatuh bebas tanpa gesekan baik eksak maupun
numerik dengan menggunakan Python 3. Nah, dengan terlebih dahulu kita membuat pemrograman Euler-nya. Nah, di sini saya sebelumnya sudah membuat untuk pemrogramannya. Sini sudah ada pemrograman Euler. Lalu kita buka. Nah, ini merupakan untuk pemrograman Euler-nya. Nah, dan ini untuk pemrograman dari untuk mencari solusi persamaannya. Nah, di sini pada pemrograman ini dapat dilihat yang pertama ada import numpy as_env. Nah, ini untuk memanggil library, yaitu library numpy. Nah, yang dimana numpy ini untuk menampilkan atau perhitungan-perhitungan numerik. Nah, dilakukannya oleh library numpy ini. Nah, selanjutnya di sini ada from printsolve import. Nah, ini yaitu untuk metode memprint, jadi memprint data nanti. Nah, di sini sudah ada metodenya atau pemrograman dari printsolve-nya. Kita buka dulu. Nah, ini merupakan untuk pemrogramannya. Kita kembali lagi ke sini. Lalu selanjutnya di sini ada from Euler. Nah, ini untuk memanggil file yang berisi Euler-nya, yang tadi sudah dibuat di sini. Nah, ini merupakan file atau modul Euler-nya. Nantinya akan dipanggil oleh pemrograman untuk mencari solusi dari gerak jatuh bebas tanpa gesekan ini. Nah, selanjutnya di sini ada import matplotlib. Nah, yang dimana kita akan menyingkatnya menjadi PLT. Nah, ini adalah library untuk matplotlib, yaitu untuk memplot data yang nantinya akan dibaca. Nah, di sini ada input data yang dimana datanya ini yang sudah diketahui, yaitu gravitasi atau percepatan gravitasi 9,8. Nah, di sini selanjutnya ada persamaan diferensial biasa. Nah, di mana persamaan ini terdiri dari dua buah fungsi, yaitu dua persamaan diferensial biasa orde 1 yang menyatakan persamaan gerak jatuh bebas tanpa gesekan. Nah, yang pertama di sini ada F0 sama dengan Y1, di mana Y1 di sini ini berarti dengan DY per DT sama dengan V. Nah, lalu di sini ada F1 sama dengan G. Nah, selanjutnya di sini ada X sama dengan 0,0. Nah, ini merupakan untuk waktunya. Jadi, waktu di sini misalkan atau disimbolkan sebagai X. Nah, lalu waktu akhirnya yaitu pada 10 sekon. Nah, lalu untuk Y, nah di sini Y-nya yaitu 0,00 di sini ya. Nah, lalu di sini juga udah ada H, sudah terdapat H-nya. Di sini H ini yaitu step size yaitu 0,1. Lalu untuk frekuensinya juga 1. Nah, di sini ada solusi numerik menggunakan Euler. Nah, di mana X, Y sama dengan integrate F, X, Y, X stop H. Nah, selanjutnya di sini ada solusi eksaknya sesuai dengan rumusnya, yaitu Y eksak untuk posisinya yaitu setengah kali G kali karena X di sini tadi menunjukkan waktu, jadi X-nya ada 2, jadi X kalau dalam persamaan sebelumnya yaitu T kuadrat, jadi setengah kali G kali T kuadrat atau X kuadrat. Nah, selanjutnya setelah kita
menjelaskan tentang solusi dari eksak dan numerik, selanjutnya kita akan memprint nilai solusi dari Euler dan eksak tadi. Nah, dengan memprintnya itu solusi PDB menggunakan metode Euler. Nah, setelah di-print, nanti hasil data yang didapatkan akan diplot nilainya. Nah, sehingga akan membentuk dua buah kurva dalam satu grafik. Dengan grafiknya diberi nama grafik gerak jatuh tanpa gesekan udara dengan sumbu X-nya ini yaitu waktu atau T dan sumbu Y-nya ini yaitu posisi atau Y dalam satuan meter. Nah, kita akan melihat karena tadi di sini memanggil modul dari Euler dan Prinzhorn. Nah, di sini untuk modulnya yang Euler. Nah, di sini modul Euler yaitu metode Euler untuk mencari solusi persamaan diferensial biasa. Nah, ini merupakan untuk modenya. Untuk metodenya, lalu untuk Prinzhorn yang ini merupakan metode dari Prinzhorn untuk memprint data-datanya. Selanjutnya, setelah kita membuka semua metode atau library yang dibutuhkan, kita akan mulai merunning. Kita jalankan modulnya. Nah, pada halaman ini akan memprint data-datanya. Nah, di sini sudah mulai memprint. Itu di-printnya sampai 10 sekon. Nah, jadi inilah hasil yang didapatkan antara metode eksak dan metode numerik Euler untuk persamaan atau mencari solusi untuk gerak jatuh bebas tanpa gesekan. Nah, selanjutnya kita akan mencari solusi atau persamaan dari gerak jatuh bebas dengan gesekan udara. Nah, karena benda saat terjatuh ini pasti mengalami gesekan udara ketika dia berada di luar ruang vakum. Nah, sehingga kita akan mencari juga untuk persamaannya, yaitu baik dari posisi maupun kecepatannya. Selanjutnya, setelah tadi membahas gerak jatuh benda tanpa gesekan udara, sekarang kita akan mencari solusi persamaan untuk gerak jatuh bebas dengan gesekan udara. Nah, di mana di sini jika terdapat benda jatuh bermassa m, dia akan memiliki gaya berat yaitu m kali g. Nah, dia juga di sisi lain mendapatkan gesekan udara yaitu F udara sama dengan negatif B kali V. Nah, jika dilihat dari hukum Newton, maka sigma F sama dengan M kali A didapatkan percepatannya yaitu A sama dengan A atau D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan dV per DT. Nah, lalu untuk A ini bisa diartikan juga dengan Y double dot. Lalu untuk kecepatan atau Y dot sama dengan dy per dt. Nah, sehingga didapatkan nantinya untuk M kali G dikurang B kali V sama dengan M kali A, didapatkan A-nya kita ganti menjadi Y double dot dan V-nya juga Y dot, sehingga didapatkan percepatannya atau Y double dot sama dengan G dikurang B per M dikali Y dot. Nah, itu merupakan persamaan gerak jatuh dengan gesekan udara. Nah, dalam hal ini massa benda berpengaruh terhadap gerakan benda yang jatuh. Nah, lalu jika menggunakan persamaan Lagrange, nah di sini didapatkan energi kinetiknya yaitu
setengah MY dot kuadrat, lalu untuk potensialnya negatif MGY, sehingga didapatkan fungsi Lagrange yaitu setengah MY dot kuadrat ditambah MGY. Nah, lalu untuk persamaan Lagrange-nya, nah di sini karena ada gesekan, maka akan konservatif. Nah, sehingga di sini tidak sama dengan 0, tetapi sama dengan negatif B dikali Y dot. Sehingga didapatkan untuk persamaannya kita substitusikan yang didapatkan dari turunan di atas. Substitusikan pada persamaan Lagrange sehingga didapatkan persamaan geraknya yaitu Y double dot sama dengan G dikurang B per M kali Y dot. Nah, ini merupakan sama hasilnya dengan hukum Newton tadi. Selanjutnya kita akan mencari persamaan dari posisi dan kecepatan menggunakan solusi numerik Euler. Nah, di sini setelah didapatkan persamaan geraknya yaitu Y double dot sama dengan G dikurang B per M Y dot. Nah, jika Y dot sama dengan DY per DT sama dengan V. Nah, itu merupakan persamaan diferensial biasa orde 1 yang pertama, yang kedua Y double dot sama dengan V dot atau dV per dt sama dengan G dikurang B per M kali V. Nah, itu merupakan persamaan diferensial biasa orde 1 kedua. Nah, selanjutnya kita ke metode Euler yaitu dy per dt sama dengan V. Nah, didapatkan YI tambah 1 sama dengan YI tambah H kali V untuk persamaan Euler untuk posisi dari bendanya. Nah, selanjutnya dV per dt sama dengan G min B per M dikali V, sehingga didapatkan untuk solusinya yaitu VI tambah 1 sama dengan VI tambah H kali G dikurang B per M kali VI. Itu merupakan solusi Euler untuk kecepatannya. Nah, selanjutnya karena ini juga akan mengalami perbedaan dari posisinya, kita akan melakukan modifikasi. Modifikasi dilakukan pada posisi setiap saat, nah yaitu YI tambah 1 sama dengan YI tambah H kali V1 atau VI. VI ini sama dengan VI aksen, dengan VI adalah VI tambah 1, sehingga YI tambah 1 sama dengan YI tambah H kali V aksen. Sehingga didapatkan untuk posisinya yaitu YI tambah 1 sama dengan YI tambah H kali V1. VI tambah 1. Itu untuk posisinya dan kecepatannya masih sama seperti sebelumnya, yaitu VI tambah 1 sama dengan VI tambah H kali G dikurang B per M dikali VI. Nah, setelah didapatkan solusi dari persamaan numerik ini, kita lanjutkan menggunakan Excel dan metode Python 3. Nah, kita lanjutkan. Setelah sebelumnya kita mencari solusi untuk persamaan gerak jatuh dengan gesekan udara, yaitu menggunakan Newton dan Lagrange. Lalu ada juga kita mencari solusi numerik, yaitu menggunakan Euler persamaannya, sehingga didapatkan dua buah persamaan, yaitu untuk persamaan posisi dan persamaan kecepatan, yang dimana pada persamaan posisinya itu dilakukan modifikasi sehingga didapatkan hasil yang mendekati dengan nilai yang sebenarnya. Selanjutnya kita akan mencoba menyelesaikan dari solusi yang tadi didapatkan menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini diberi judul yaitu solusi numerik gerak benda jatuh dengan gesekan udara. Yang diketahui yang pertama itu gravitasi, itu percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Lalu massa bendanya yaitu 70 kg. Dan selanjutnya ada koefisien gesekan atau B, yaitu 7
kilogram per sekon, lalu untuk A-nya itu waktu awalnya dari 0 sekon, lalu untuk waktu akhirnya yaitu 10 sekon dengan jumlah datanya ini 100. Nah, sehingga kita dapat mencari untuk nilai H atau step size-nya, yaitu dengan rumus B, itu waktu akhir dikurangi waktu awal dibagi dengan jumlah data, atau banyaknya data, sehingga didapatkan 0,1. Nah, selanjutnya kita ke persamaan Euler atau metode Euler. Nah, di sini persamaan umum dari gerak benda jatuh dengan gesekan ini, yang pertama ada dv per dt atau percepatan, yaitu G dikurang B per M dikali dengan V. Lalu untuk posisinya yaitu atau kecepatannya Y per dy dt sama dengan V. Nah, selanjutnya kita dari persamaan ini yang merupakan persamaan umum, kita ke solusi Euler-nya. Sehingga kita memiliki persamaan untuk V Euler adalah VI ditambah H dikali G dikurang B per M dikali VI. Untuk posisinya atau Y Euler sama dengan YI ditambah H dikali VI tambah 1. Nah, sehingga untuk persamaan Euler-nya sendiri di sini, V Euler-nya ini kita sederhanakan untuk persamaan H kali G dikurang B per M kali VI. Di sini kita sederhanakan menjadi KV. Sehingga kita dapat mencari V Euler-nya ini dengan rumus VI ditambah KV. Nah, di sini kita masukkan dulu untuk KV dan V Euler-nya. Untuk mencari V Euler, kita harus terlebih dahulu mencari KV-nya. Nah, untuk kecepatan pertama ini dalam posisi diam berarti 0. Selanjutnya kita akan mencari pada posisi waktu 0,1 detik, yaitu dengan rumusnya kita KV-nya H, yaitu 0,1 dikali dengan gravitasinya, yang ini lalu dikurangi B, yaitu nilai B ini koefisien, dibagi dengan massa, lalu dikali dengan V pertama yang tadi yang ini. Sehingga didapatkan hasilnya ini 0,98. Nah, selanjutnya kita akan mencari V Euler-nya, yaitu dengan rumus VI ditambah KV. Dengan VI-nya ini yaitu 0, yang paling atas, dan KV-nya tadi 0,9, itu 0 ditambah 0,98 didapatkan 0,98. Nah, begitupun seterusnya sampai dengan data ke 100. Nah, ini data ke 100, itu didapatkan kecepatannya 62,12883. Nah, yang dimana sebelumnya ini, sebelum mencari kecepatan, kita juga menentukan untuk datanya. Banyak data tadi 100 sudah ditulis, lalu untuk waktunya sama seperti pada gerak jatuh bebas tanpa gesekan tadi untuk waktu dan jumlah datanya. Nah, lalu kita setelah didapatkan kecepatan, kita lanjutkan untuk mencari posisinya. Nah, di mana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa posisi pada metode Euler ini atau solusi Euler ini akan dimodifikasi sehingga kita akan mendapatkan persamaannya, yaitu bukan pada V ini bukan VI tetapi V1 tambah VI tambah 1. Nah, di mana untuk H dikali VI tambah 1 di sini kita misalkan sebagai KY, sehingga ketika kita akan mencari Y Euler-nya ini yaitu VI ditambah KY. Nah, sama seperti sebelumnya, pada posisinya ini pertamanya mulai dari 0,
Nah, selanjutnya kita masukkan rumus untuk KY-nya, yaitu H 0,1 dikali dengan VI. Nah, di mana VI ini bukan lagi dari yang pertama tadi, tetapi ditambah 1, berarti di posisi waktu 0,1 detik, karena dia mengalami VI tambah 1, sehingga didapatkan kayaknya 0,098 dan Y Euler-nya juga 0,098. Nah, setelah dimasukkan rumusnya untuk kedua posisi ini, selanjutnya kita drag ke bawah sehingga didapatkan untuk ke 100 data ini, yaitu sampai sini untuk data posisinya. Nah, sehingga kita dapat melakukan plot data. Nah, ya, di sini saya sudah memplot datanya, yaitu antara waktu dan kecepatan. Untuk X-nya di sini, sumbu X-nya waktu dan sumbu Y-nya kecepatan. Itu grafik kecepatan terhadap waktu. Gerak jatuh bebas dengan gesekan. Nah, dapat dilihat grafiknya ini sedikit melengkung. Nah, sedangkan pada sebelumnya, pada gerak jatuh bebas tanpa gesekan, dia dalam posisi grafik yang linier. Sedangkan ini tidak termasuk grafik linier. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kecepatan atau percepatan dari gerakannya ini tanpa jadi kecepatannya ini tidak selalu konstan. Jadi berbeda dengan grafik kecepatan terhadap waktu pada gerak jatuh bebas tanpa gesekan, yang dimana percepatannya ini konstan karena hanya memiliki atau pacuannya ini hanya pada percepatan gravitasi, sehingga memiliki grafik yang konstan atau linier, sedangkan pada grafik kecepatan terhadap waktu gerak jatuh bebas dengan gesekan, di sini dia mengalami gesekan sehingga mengalami percepatan atau kecepatan yang tidak konstan. Nah, ini tidak termasuk dengan grafik GLBB atau grafik gerak lurus berubah beraturan. Nah, selanjutnya di sini ada grafik posisi terhadap waktu, itu dengan gesekan udara pada gerak jatuh bebasnya. Nah, di sini dapat didapatkan grafiknya ini dengan melengkungnya ini ke atas, tetapi dia posisinya berbeda dengan posisi grafik kecepatan tadi. Nah, di sini pada posisinya memiliki acuannya, yaitu posisi awal dari bendanya, itu di titik 0. Nah, setelah kita mencoba untuk solusi dari numerik Euler menggunakan Microsoft Excel, selanjutnya kita akan membahas metode numerik gerak jatuh bebas dengan gesekan udara menggunakan software Python 3. Nah, di sini saya sudah membuat untuk persamaan atau pemrogramannya. Kita buka. Nah, ini untuk pemrograman yang tidak jauh berbeda dengan gerak jatuh bebas tanpa gesekan udara. Di sini juga kita akan memanggil library-nya, yaitu NumPy, Prinsolve, Euler, dan Matplotlib. Nah, dengan Prinsolve-nya juga sama, grafiknya metode atau modulnya tidak ada yang diubah. Dia memiliki modul yang sama, lalu untuk Euler-nya juga sama. Modulnya ini tidak ada yang berubah. Nah, lalu kita akan langsung menjelaskan ke grafik jatuh bebas atau dengan pemrograman jatuh bebas dengan gesekan udara. Nah, setelah memanggil library, saatnya kita akan menginput datanya, yaitu data gravitasi dari percepatan gravitasi 9,8. Lalu di sini ada C atau koefisiennya.
yaitu 0,7, yaitu sedangkan untuk massa bendanya 70 kg. Lalu di sini ada persamaan diferensial biasa. Nah, di mana yang sebelumnya pada gerak jatuh bebas tanpa gesekan di sini memiliki dua buah fungsi. Nah, pada hal ini pada gerak jatuh bebas dengan gesekan ini hanya memiliki satu buah fungsi, yaitu fungsi dari F0, G sama dengan C dibagi M dikali Y. Atau bisa kita katakan ini merupakan kecepatannya. Nah, selanjutnya untuk waktu awalnya sama seperti sebelumnya pada 0, waktu akhirnya 10. Nah, di sini untuk H-nya di sini juga sama seperti sebelumnya. Nah, di sini pada solusi eksaknya kita ubah untuk rumusnya ini yaitu G pada persamaannya G kali M per C dikali 1 min NV kali eksponen. Nah, ini untuk memanggil eksponen dikurang C dibagi M kali X atau kali waktu. Nah, selanjutnya setelah didapatkan data eksak dan numerik tadi, kita akan memprint nilai dari Euler dan eksaknya. Print yaitu solusi PDB menggunakan metode Euler. Nah, setelah di-print lalu akan diplot sama seperti sebelumnya. Nilainya akan diplot yaitu nanti akan menampilkan grafik atau hasil plotnya yang berisi grafik dari Euler dan eksak. Dengan judul grafik itu grafik gerak jatuh dengan gesekan udara dengan sumbu X-nya ini waktu dan sumbu Y-nya kecepatan. Sedangkan di sini sama seperti sebelumnya. Nah, setelah kita membuat pemrograman ini lalu kita jalankan. Nah, ini akan mulai memprint datanya. Nah, sehingga kita mendapatkan grafik kecepatan. Dapat dilihat grafiknya. Grafiknya sama seperti grafik pada Excel untuk grafik kecepatan. Nah, ini merupakan menunjukkan bahwa solusi numerik ini sudah sesuai, baik itu dalam hitungan tadi secara manual, lalu menggunakan digital, yaitu menggunakan Excel, lalu selanjutnya kita menggunakan Python 3. Di sini sama memiliki grafik yang sama. Dapat dilihat untuk titik-titik ini merupakan Euler, lalu dan yang berwarna oranye ini adalah ekstrak. Oke, ini sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.